Pagi Nang Duma. Halo. Iya, shalom, shalom. Bulani selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Bu Lingga. Pagi Bu Abana. Bani. Selamat pagi Pak Wanani. Pagi Bapak Ibu semua. Ya, yuk kita Selamat pagi semuanya. Iya, puji Tuhan. Dahsyat luar biasa. Katakan haleluya 3 kali saudara. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Iya. Ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau sudah kumpulkan kami saat ini. Kami merasakan turut sepenanggungan untuk pada rekan-rekan dan juga saudara-saudari kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan, mengalami bencana dimanapun mereka berada. Kami berdoa agar mereka Tuhan kuatkan, Roh Kudus memberikan penghiburan dan pengertian agar mereka boleh melihat bagaimana kasih karunia Tuhan akan mereka rasakan begitu nyata dan sempurna saat keadaan sedang tidak berpihak kepada mereka. Tetapi kami berdoa dan kami mau berkatakan, Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, sama seperti Engkau juga tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Adil, Engkau yang memegang kendali seluruh kehidupan setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Itulah sebabnya Engkau rela mati, bangkit hari ketiga mengalahkan maut. Engkau rela menanggung seluruh beban dosa, beban kehidupan ini di kayu salib. Dan itu diselesaikan di sana agar kami semua memperoleh kekuatan yang nyata, keselamatan yang melebihi dari segalanya. Terima kasih ya Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan ya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian terlebih dahulu. Pujian ini akan mengingatkan saudara dan saya bahwa kalau kita hidup bukan untuk apa yang kita inginkan, tetapi hidup seturut dan kehendak Allah. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu Tuhan.
Tak ada yang bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan yuk sama-sama untuk memuliakan Dia. Dunia tak boleh menjadi penghalang atau menjadi faktor, ya. Penghalang untuk kita ketemu dengan kasih Tuhan atau menjadi faktor yang menjauhkan kita dari kasih Tuhan, ya. Mungkin dalam pekan ini, dalam pekan yang lalu atau dalam beberapa bulan ini kehidupan kita tidak selalu berada dalam keadaan yang kuat, ya. Kita bisa merasakan kelemahan, kita bisa merasakan adanya keletihan, ya. Kita mungkin ada yang merasakan ada yang namanya kekurangan. Itu sebabnya di Be Worshippers selalu diingatkan dengan semboyan apa? Be Worshippers jangan kasih kendor, ya. Supaya apa saudara? Supaya kita memperhatikan keadaan kita gitu. Kita melihat situasi kita melihat mental kita melihat juga bagaimana yang kita alami dan kita jalani gitu. Karena terkadang ada kalanya kita sudah baca tetapi kita nggak sadar kita belum melakukan. Ada kalanya kita sudah mendengar tetapi kita juga belum melakukan. Ada kalanya kita sudah memperhatikan tetapi kita juga belum melakukan, ya. Dan ini hal yang bisa saja terjadi dalam siapa saja. Namun sama seperti halnya keadaan dan situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, kita tidak pernah bisa menolak sesuatu yang harus terjadi, saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus lakukan sesuatu dari dalam diri kita. Kita harus proaktif untuk benar-benar mau melakukan, ya. Melakukan apa? Contoh kemarin kan kita diajarkan ketika ada satu orang, ya, pemimpin seperti Ezra, bagaimana dia menyembah Tuhan, bagaimana dia sampai hancur hati, bagaimana dia sungguh-sungguh dan serius. Hendaknya kita kalau menjadi contoh, ya, seperti Abuna pada saat di dalam pertemuan para gembala, misalnya para gembala sidang, ada WL, sekalipun WL itu jabatannya mungkin belum pendeta, dan juga ada yang memimpin doa, ya, sekalipun bukan gembala, tetapi bukan kepada siapa kita mengikuti jejaknya, tetapi kepada Dia yang telah menunjukkan hambanya untuk berada di depan kita. Pasti untuk alasan tertentu, yaitu apa saudara? Untuk kita jadikan sebagai contoh. Nah, kita jadikan contoh itu bukan cuma dilihat dan didengar, tetapi dilakukan dan diikuti. Yang ada banyak orang tidak mengikuti, saudara, ya. Padahal adanya, kenapa sih gereja itu selalu ada worship leader di depan? Emang gak boleh worship leader di belakang? Worship leader di depan itu bukan cuma sekedar semata-mata biar mimbarnya gak kosong, saudara. Itu sebenarnya tujuannya gereja pertama kali merancang
itu adalah apa? Supaya jemaat yang biasa bengong itu nggak bengong terus gitu, ya. Supaya orang yang tadinya nggak pernah menyembah tuh belajar nyembah. Tapi sampai hari ini saya masih banyak melihat gitu. Bahkan tidak sedikit, tidak hanya jemaat, pelayan gereja, diaken, kolektan, ushers ya, ataupun juga bahkan para gembala pun ada beberapa orang saya perhatikan kalau lihat dulu gitu, kalau yang memimpin pujian mereka kenal ya atau terkenal, oh mereka baru benar-benar sungguh-sungguh. Tapi kalau misalnya yang memimpin pujian itu kayaknya siapa nih gitu, lalu kemudian nggak jelas gitu, nggak dikenal gitu ya, apalagi bukan selevel mungkin mereka pikir. Saya bisa melihat mereka tidak menyembah Tuhan, dan ini miris saudara. Ini yang bikin air mata Tuhan jatuh ke bumi. Tetapi Ezra tidak. Ezra datang selalu dengan hati yang hancur, dan ini yang menjadi pesan penting buat saudara kalau saudara jemaat atau saudara pelayan di gereja ataupun saudara menjadi anggota dalam sebuah komunitas Kristen. Kalau ada yang memimpin di depan, ikuti apa yang dia kerjakan. Teladani dan lakukan apa yang dia lakukan. Menyembahlah dengan sungguh-sungguh. Ya, karena itu adalah hal yang harus kita penuhi Bapak Ibu. Ya. Bagaimana seorang pemimpin rapat memimpin rapat dengan sungguh-sungguh dan serius, maka kita harus memperhatikan, dan seperti itulah kalau satu saat nanti kita sedang memimpin rapat di mana Abuna? Rapat di keluarga misalnya. Ya, atau rapat di dalam organisasi yang Tuhan percayakan Anda pimpin misalnya. Ya, segala sesuatu yang ada di depan mata kita itu bertujuan supaya kita boleh melihat. Nah, tapi sayangnya natur manusia itu kan naturnya dosa ya. Naturnya cemar. Bawaannya emang kayak begitu. Jadi kalau misalnya yang contoh baik itu nggak diikuti, malah yang nggak dicontohin di depan mata malah diikuti gitu saudara. Ya, itulah sebabnya Ezra langsung datang kepada Tuhan nggak pakai bak bibu. Dia nangis, dia meratap ya. Makanya BW kemarin saya kasih judul air mata pemulihan. Jadi air mata pemulihan kalau ada yang bertanya mulai dari mana sih Abuna? Dari sebuah rasa penyesalan. Disitulah akan terjadi awal pemulihan ya. Lalu apakah semuanya beres setelah pemulihan? Ada kewajiban sebenarnya yang harus kita lakukan. Nah, ini yang mau kita pelajari hari ini. Mari kita buka di kitab Ezra, kita lanjut ya. Ezra pasal 10. Setelah kita belajar bagaimana kita harus menghargai setiap air mata. Jadi terkadang pemulihan itu terjadi, Tuhan izinkan melalui air mata penyesalan saudaraku. Makanya jangan tahan-tahan kalau memang berasa banget gitu ya. Lidah sudah keluh, tenggorokan udah kayak gitu. Gak usah ditahan-tahan. Karena apa? Karena bisa jadi setelah engkau menangis engkau akan pulih. Ya, oke. Jadi sambil kita baca dari pertama karena ini kan pendek ya. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa, sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sekhanya bin Yehiel dari Beni Elam, katanya kepada Ezra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Ya, itu yang menjadi
pesan kita hari-hari ini. Yang mana? Yang pertama adalah mulai daripada berhimpunlah kepadanya. Makanya kita akan mau masuk Natal. Ada pujian yang selalu digaungkan. Ya, pujian yang pastinya Bapak Ibu selalu nyanyi kan. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Alih-alih berhimpun yang ada malah diem terus. Masih ada loh saudara. Jadi kalau misalnya ada yang ikut kita ke gereja, lalu WL sudah mulai memimpin, yang sebelah masih sibuk nge-WA, Anda boleh, berhak dan wajib malah untuk apa? Ayo kita memuji Tuhan dulu. Karena lagu Hai Mari Berhimpun ini kan setahun sekali saudara. Dan gak pernah ada bosan-bosannya. Setiap kali Natal tuh saya selalu menangis. Menangis karena apa? Bersyukur saudaraku. Kalau peristiwa Allah itu tidak inkarnasi, mau jadi apa hidup saya, hidup kita ini, betul enggak? Memang kita ini bisa apa sih? Gak bisa apa-apa. Paling banter kita apa? Di bagian yang keempat ini, ayat yang keempat. Ini bisa bagian kita yang bisa kita lakukan saudaraku. Ini bicara mengenai sebuah niat. Sebuah dorongan dari dalam diri kita untuk meniatkan sehingga ada muncul tindakan menyemangati diri sendiri. Ini kan bagian kita sendiri. Ya, sama dengan apa yang menjadi tekadnya Yosua pada saat ia sudah berhasil masuk ke tanah perjanjian. Lalu ia mengajarkan kepada seluruh bangsa Israel yang dia pimpin setelah ia diajarkan oleh Allah. Dan Allah beberapa kali mengatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut. Ya. Mungkin kalau di worshipers dulu sudah ada Allah makan bilang jangan kasih kendor Yosua. Ya kira-kira mungkin begitu saudaraku ya. Karena apa saudara? Karena sesungguhnya memang Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Itulah sebabnya bukan berarti kita selalu menjadi orang yang paling lemah terus, selalu kita nggak ngapa-ngapain. Berserah itu adalah melakukan sesuatu dengan niat menghampiri dan mendekati kepada pihak kedua dan menyerahkan apa yang ingin dia serahkan. Tetapi itu dia bergerak gitu. Bukan dia diam saja lalu nunggu dijemput bola. Itu namanya pasrah. Nah, jadi pasrah dan berserah mana yang betul? Dua-duanya betul. Cuma penempatannya harus tepat. Ada banyak orang salah mengatakan, yaudah kita pasrah aja deh bagaimana maunya Tuhan. Gak bisa, Anda mau menunggu Tuhan jemput Anda. Sedangkan Tuhan berkehendak, ayo bangkit. Hampiri aku. Cari wajahku setiap pagi. Cari dahulu kerajaanku dan kebenaranku setiap pagi. Apa yang kau mau aku tambahkan. Ini bicara bukan Allah cuma maunya dicari saja. Enggak. Allah maha hadir kok. Kitanya yang gak mau selalu hadir untuk mencari wajah Tuhan. Jadi itulah sebabnya bangkitlah. Kalau dalam teks Ibrani bangkit itu bicara mengenai apa? Bukan bangun saudara. Kalau bangun itu bisa tidur lagi. Bangun itu karena alasan apa? Dia habis tidur. Dan dia terbangun. Gak sengaja. Jadi ada unsur tidak sengaja. Tidak ada niat. Saya belum pernah membaca sebuah narasi dan terbangkitlah. Belum pernah. Bahkan perubahan dari takut menjadi tidak takut, orang itu dikatakan bangkitlah dan bangkit. Bahkan dari sedih tiba-tiba marah, bangkit amarahnya. Karena apa? Dia sadar melakukan itu. Dia tahu. Tetapi ada orang yang pada saat dia sadar melakukan itu dia gak mau mundur. Ketika dia bangkit amarahnya misalnya, dia biarin aja. Kenapa? Karena dia udah pasrah, makanya dikendalikan oleh amarahnya.
bangkitlah rasa sifat pelitnya. Udah, pasrah aja gitu. Makanya dia makin pelit. Bangkitlah keborosannya. Emang niat belanja ya Bapak Ibu ya. Tapi karena dia pasrah ya udah, nggak ada yang bisa ngendaliin. Tapi kalau dia berserah, nah berserah itu tindakannya, perasaannya, spiritnya itu pasrah. Berarti ketika kita serahkan kepada Tuhan sama hari ini, apapun keadaan kita, sakit, sehat, susah, senang, ada, nggak ada, punya, belum punya, kita berserah, serahkan dengan rasa pasrah itu. Dan apa yang sudah ada di tangan Tuhan, jangan lagi diutak-utik. Bagian kita adalah mulai berdiri untuk sesuatu perubahan. Ya, berdiri untuk memulai sebuah perubahan. Itu dalam bahasa Ibrani namanya kum. Itu yang namanya bangkitlah, yang dipakai di teks Ibrani. Jadi ini kewajiban saudara. Kewajiban kita. Kewajiban ini bukan tekanan, tapi sebuah dorongan peneguhan. Supaya kita ini benar-benar bisa melihat apa saja sih yang Tuhan percayakan pada hidup kita. Nah kalau sudah begini, maka kita akan mampu untuk apa? Bertindak. Kata Ibrani di sini bertindak itu namanya aseh. Jadi kum, aseh, kalau kewajiban itu aleika. Aleika. Jadi kum, bangun untuk memulai sebuah perubahan baru. Karena kita tahu itu adalah aleika kita. Itu adalah kewajiban kita. Tapi bukan dalam tekanan, tapi dalam sebuah pengertian kita diteguhkan karena ada dorongan, ada support. Artinya jangan selalu menunggu dukungan dari orang lain. Dukunglah dirimu sendiri. Push, dorong dirimu Bapak Ibu. Kalau perlu lihat di cermin, lalu katakan dengan dirimu sendiri, kamu belum gagal. Kamu gak usah dengar apa kata orang. Itu sangat membantu. Saya lumayan sering kalau ngomong kayak begitu ya sendiri. Saya buka kamera, saya langsung, gak saya rekam tapi saya ngomong. Kamu pasti bisa. Ya karena itu bagian dari diri kita. Karena Tuhan mau kita juga aktif saudara. Ya, kita juga aktif. Mari sama-sama kita renungkan. Selama ini kita kalau cuma dengar, perhatikan tapi nggak melakukan percuma. Ya. Di Yakobus pasal 1 ayat 22 kan dibilang jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kira-kira begitulah. Karena kalau kita cuma dengar tapi nggak melakukan, kita tuh sedang menipu. Nah menipunya bukan menipu Tuhan loh, di situ yang tertarik. Apa? Menipu diri sendiri. Itulah sebabnya saya katakan harus didorong dirimu sendiri. Karena kalau enggak Anda menipu diri Anda sendiri gitu. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, bangkit. Jadikan pesan ini menjadi pesan yang pribadi untuk saudara dan saya. Kita masih hidup, biarlah hidup kita hanya untuk Tuhan. Karena selama kita masih hidup, Tuhan belum menyerah atas kita. Jadi jangan cepat ngomong menyerah atas apa yang ada dalam hidup kita. Janganlah menjadi orang Kristen yang hanya pasrah saja bisanya, tapi gak mau berserah sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Dan ketika sudah diserahkan, baru engkau pasrahkan kepada Dia. Jangan utak-utik lagi. Lihat diri kita, lihat ke cermin, katakan, sekalipun aku tua, sekalipun aku sakit, aku masih kuat. Kalau perlu katakan, badai rumah tangga ini tidak ada apa-apanya. Karena aku lebih besar dari apa yang sedang kau hadapi hari ini. Bukan karena aku secara manusia semata, tapi dalam diriku ada Kristus Yesus.
kuasa itu lebih besar. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kiranya pagi ini hamba menyerahkan semua sahabat-sahabat Be-Worshippers ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kalau kami pagi ini bangkit, kami bangkit bukan karena kekuatan kami sendiri, tapi karena ada dorongan Roh-Mu dan karena kepastian Engkau Allah yang menyertai kami. Dan kami mau belajar sekecil apapun itu, langkah yang kami buat, kami percaya itu berarti bagi-Mu ya Tuhan, karena aku sudah melakukan sebuah ketaatan. Kami mau bangkit ya Tuhan, kami mau beranikan diri kami untuk bertindak sesuai dengan firman-firman-Mu. Sama sebagaimana pagi ini hamba serahkan ke dalam tangan-Mu yang selama ini hampir merasa kosong, hampir merasa lemah, hampir merasa tidak berdaya. Kami mau bangkit. Kami mau bangkit, kami mau serukan nama Yesus, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami mau ikuti teladan yang ada di depan mata kami. Sebagaimana Engkau menyediakan Dia untuk kami lihat dan kami perhatikan, dan bagian kami adalah melakukan. Tidak cukup hanya mendengar ataupun memperhatikan, tapi kami harus melakukannya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Be-Worshippers terkasih, kita tetap mendoakan. Kami mau berdoa, kuatkan dan teguhkanlah, dan berikanlah keberanian dan semangat untuk bangkit kembali dari kehidupan dan juga terpurukan yang sedang dialami, bencana yang sedang dialami. Kami juga mau menyerukan, bangkitlah untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Jadilah nomor satu yang terbaik. Sesulit apapun ujian yang sedang mereka alami di masa ujian kenaikan kelas ini, kami mau berkatakan, bangkitlah. Kami percaya mereka pasti berhasil bersama dengan penyertaan-Mu Tuhan. Dan saudara, terimalah anugerah, terimalah berkat, terimalah kekuatan yang baru, terimalah damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus, sebagaimana berkat dan anugerahnya selalu ada setiap pagi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus yang mengerti, menangkap pesan hari ini dan mau melakukannya. Sama-sama katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat anak cucu, selamat untuk ujiannya. Makasih ya Bunda Ampuni, terima kasih Bapak Ibu semuanya, makasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih Abuni, bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih Tuhan Yesus berkatin. Terima kasih Abuni, bapak ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Terima kasih ya Buni, Tuhan berkati juga. Makasih ya Buna. Amin. Sama-sama Bu, sama-sama bapak-bapak semuanya. Oke, Be-Worshippers, jangan lupa apa? Jangan kasih kendor. Sampai jumpa besok ya. Oh ya, Bapak Ibu, saya mohon izin, lalu lupa saya mengatakan ya. Nanti mungkin tolong cek-cek di grup di WA ya, tolong cek di grup di WA. Karena ada kabar mungkin untuk 2 hari ke depan, Bapak Ibu bisa saksikan di YouTube ya, atau mungkin akan ada jeda kalau saya tidak sempat. Saya minta maaf, saya akan update nanti di grup WA. Tapi yang pasti tetap setia untuk menyaksikan dan mempelajari apa yang menjadi perenungan di Be-Worshippers setiap pagi ya, dalam 1-2 hari ke depan. Oke, Bapak Ibu sekalian ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Bye. Bye.